sebetulnya ada kesalahan dari beberapa teman-teman media itu, khususnya apa namanya, sebagian besar lah kemarin itu, bahwa seakan-akan kita itu awalnya cikal bakalnya itu untuk melakukan perjuangan terhadap hak Reza selaku anak yang terlantaran begitu kan. Memang mutatis mutandis gugatan itu implicitly memang mengandung itu, tetapi yang terutama itu adalah permintaan pertanggungjawaban Dinada dalam konteks ketika menitipkan seorang anak kepada paman dan bibinya ya. Jadi sudah saya buka aja sekalian juga, beliau namanya Dino Rosano Hansa, kebetulan adinda kandung dari almarhum apa namanya Emilia Contessa. Saya pribadi sebetulnya juga masih kerabat dari paman dan bibinya, yaitu anak menantunya. Yang notabene saya juga kapasitasnya sebagai pengacara. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 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 24 sejak Reza itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Reza sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosano Hansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Dinada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan apa namanya penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira, ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Itu satu. Tetapi yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers, mungkin nanti mengikuti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan. Yang insya Allah nanti akan membuat gemas sebagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya, di mana saya berikan garis besar saja aksentuasinya yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama ini selama 24 tahun memberikan apa ya, memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta gitu loh. Akan tetapi ada serangan dari pihak adiknya Denada itu yang kemudian memicu saya untuk mengajukan gugatan itu. Karena pada waktu itu saya lihat secara psikis dan apa ya mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan sampai jatuh sakit gara-gara apa namanya peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang itu loh. Itu aja, nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti bisa saya jawab. Silakan, nanti itu aja. Ya itu sekarang kan masih proses mediasi ini. Ya toh. Nanti kalau sudah selesai mediasi mungkin akan saya buka sejelas-jelasnya nanti. Karena kalau sekarang masih terlalu prematur ini. Tetapi karena kemarin itu pemberitaan itu sudah terlalu vulgar ya, itu makanya saya harus menjelaskan bahwa sebetulnya konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya, yang seharusnya pertanggungjawaban itu sudah menjadi bentuk kewajiban dari seorang ibu yang secara perdata itu memiliki hubungan perdataan dengan anaknya, yaitu hak untuk merawat, kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan ya biaya penghidupan. Yang itu sama sekali tidak ada atensi dari Denada sebagai ibunya. Itu aja udah. Sudah hampir 100% full itu. Tidak ada sumbangsi sama sekali itu. Itu makanya pemberitaan yang kemarin itu selama ini dibiayai sama almarhum selaku neneknya, yaitu inkasu Emilia Contessa, itu tidak benar itu. Dan katanya si Reza juga diberikan fasilitas rumah, itu tidak benar. Begini ya, jadi yang tidak diketahui oleh teman-teman pers itu begini.
Di Jawa itu penyebutan ibu, kakek, nenek itu terkadang agak sedikit rancu. Seperti seperti saya ini menyebut ibunda dari Denada itu Bunda, almarhum Emilia Contessa itu, ya toh. Saya menyebut kakek neneknya istri saya, yaitu buyutnya si Reza, itu ibu, gitu loh. Jadi konsep yang dimaksud neneknya itu adalah buyutnya, bukan almarhum Emilia Contessa, tetapi ibu kandung dari Emilia Contessa, yaitu almarhum Era Susiani, gitu loh. Yang itu harus dipertegas. Nah, dan seakan-akan kalau semuanya teman-teman pers ini melihat bahwa Reza selama ini mendapatkan penghidupan dan mendapatkan apa namanya sedikit sedikit uang jajan lah dari almarhum Emilia Contessa, itu tidak. Yang dimaksud itu adalah R.A. Susiani. Nah, ketika Reza itu memanggil nenek, yang dimaksud nenek itu sebetulnya kedudukannya itu buyutnya, bukan neneknya yaitu Emilia Contessa, gitu loh. Nah, yang katanya diberikan rumah dan sebagainya itu tidak pernah ada itu. Rumah yang mana? Coba buktikan itu. Gitu loh. Karena memang kami ini konteks pembuktian di hukum perdata itu ada asasnya namanya actori incumbit probatio, itu saya harus punya beban pembuktian, maka baru bisa saya share nanti kepada teman-teman wartawan ketika nanti fase pemeriksaan di persidangan itu sudah masuk tahap pembuktian, itu loh. Kalau sekarang masih terlalu prematur itu. Makanya kan saya bilang begini, dari teman-teman rekanan apa namanya kuasa hukum itu sebetulnya grand skenario itu yang membuat konsep itu adalah saya. Jadi saya bertanggung jawab untuk menerima segala akibat konsekuensi yuridis ya, serangan dari mereka siapapun nanti kalau memang ada pencemaran nama baik ya. Satu, kita itu kan tidak hidup dalam zaman jahiliyah ini kan. Itu makanya fasilitas teknologi seperti pembuktian ya. Kalau saya katakan tes DNA sekarang, jadi validasi informasi dari hasil tes DNA itu akurasinya sudah 99%. Mau ngomong apa yuk gitu loh. Tapi itu nanti, gitu loh. Saya kan sudah ngomong bahwa itu fasenya mengikuti pemeriksaan di sidang pengadilan. Kalau saya ngomong sekarang masih terlalu prematur, tapi kalau sudah masuk ke sana, memaksa ke sana, ya oke lah saya terima nanti. Satu-satunya kecacatan dalam gugatan saya nantinya itu adalah masalah domisili kewenangan, komutasi relatif pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani perkara. Itu loh. Tidak membuat kemudian gugatan saya menjadi kalah, tidak. Itu makanya kalau kita berbicara tentang konsep aktor sekuiter forum rai, memang di ayat 3 itu masih ada kesempatan di mana kedudukan penggugat. Dan orientasinya juga di situ, pertimbangannya juga di mana saksi itu banyak berada. Gitu loh. Nanti aja lah, nanti kalau sekarang saya bahas masalah itu masih terlalu prematur itu. Saya membuka peluang kepada teman-teman, apalagi terhadap rival saya nanti di persidangan, yaitu kuasa hukumnya Dinada, untuk membuat segala apa namanya potensi konsekuensi hukum nanti, ya termasuk indikasi ancaman pidana dan sekalipun sudah saya terima nanti itu. Kita ketemu aja nanti itu di pengadilan itu. Tapi Yang Bang, jelas, yang jelas begini, yang jelas saya tidak akan mengajukan gugatan itu tanpa ada bukti yang kuat gitu aja lah. Jadi pengajuan itu sudah mulai tanggal 26 November ya. Sudah hampir 26 Desember, sudah hampir hampir 2 bulan yang jalan ini. Cuma kemarin itu kan begini, kemarin itu kan saya kan sudah panggilan pertama itu kenapa kok lama? Karena ada kesalahan terkait dengan mekanisme apa namanya penyampaian surat panggilan oleh pengadilan kepada tempat kedudukan tergugat. Nah, kebetulan kan tergugat ini kan kemarin kan ada beberapa ini kan domisili kan, yang rumah yang di mana itu Jakarta Selatan itu dijual sekarang kan pindah ke Tangerang, apa ke Tangerang kan, itu makanya saya baru tahu dan ternyata sudah diperbaiki dan akhirnya sudah masuk dan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Itu ya makanya kesalahan nanti di gugatan saya potensinya hanya masalah aktor sekutor forum right. Tetapi apa? Kalau saya nanti ada penolakan di gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, itu nanti akan saya pindah di Pengadilan Negeri Tangerang dan itu sudah nggak jadi masalah. Soal kalah dan menang, sebenarnya gini, saya ini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu gigih untuk memperjuangkan terkait dengan
kerugian material yang diterima oleh ibu saya. Saya cuma ingin menjelaskan di situ ada peristiwa di mana ada kesalahan, di mana orang itu juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Itu aja sudah. Dan tidak ada satupun orang ya di dunia ini ya yang membiarkan ibunya itu mendapatkan tekanan psikis dan si anak akan diam saja. Itu nggak akan. Itu makanya saya ini yang paling gemas dan membuat saya marah itu karena ada serangan secara psikis kepada ibu saya terkait dengan peristiwanya Reza dan Diana ini, itu yang kemudian membuat ibu saya menjadi sakit dan kemudian menjadi hampir pingsan sekalian itu kemarin itu yang membuat saya gemas. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai, ya kemarin kan agak sedikit shock ya mungkin dari pemberitaan apa namanya tekanan juga dari beberapa teman-teman pers ini ya. Secara mental kan anaknya kan ini anak kan umur 24 tahun tetapi psikologisnya masih under di bawah 18 tahun gitu loh. Cuma kalau pertanyaannya kenapa, ada juga pertanyaan kenapa kok baru sekarang ini gugatan kita ajukan. Garis besarnya begini, gugatan itu kita ajukan ya ketika Reza itu juga baru tahu pasca almarhum Emilia Contessa itu meninggal, dia baru tahu kalau dia itu ternyata jadi saya insya Allah saya ngomong tidak saya tambah dan tidak saya kurangi ya. Kalau kalau dari segi kehidupan anak itu taraf ekonominya sangat-sangat memprihatinkan karena kan memang kan tidak ada atensi kan. Kebetulan kemarin itu kan tinggal dengan paman kan, dengan bibi kan. Kemudian dia diberikan rumah sebetulnya dengan dari almarhum R.A. Susiani, buyutnya. Yang karena kemudian diklaim rumah itu menjadi salah satu asetnya dari almarhum Emilia Contessa, maka Reza ini diberikan tempat di belakang rumahnya itu yang sebetulnya itu asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang. Akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Akhirnya dia pisah dari paman dan bibinya itu tinggal di situ karena kan sudah dewasa kan, mintanya dia juga di situ. Nah, terus habis itu kemarin itu sempat kuliah, ambil apa namanya Fakultas Hukum di salah satu universitas di Banyuwangi itu, kemudian nggak sampai semester 4 dia sudah putus karena memang ternyata pembiayaan dari almarhum Emilia Contessa itu sudah nggak ada gitu loh. Yang saya pikir pembiayaan itu sebetulnya berasal dari Denada. Itu ceritanya. Dan akhirnya terakhir waktu itu juga pernah dia apa namanya tukar informasi komunikasi katanya juga mau disekolahkan tetapi ternyata ya nggak ada jawaban dari sana. Begitu. Kondisinya seperti itulah sekarang inilah. Mohon maaf ya. Jadi ketika itu kan saya kan di Banyuwangi ya. Apa di Surabaya ya. Kebetulan kan saya kan memang kan domisilinya di Surabaya. Jadi ketika Resa itu lahir itu saya masih masih belum menikah dengan kakaknya itu. Jadi saya nggak akan menyampaikan yang secara faktual saya sendiri kan tidak yakin dan tidak tahu kebenarannya itu loh. Kalau soal itu mungkin bisa ditanyakan, mungkin nanti akan dijawab sendiri nanti di persidangan ya. Dari apa namanya dari paman dan bibinya itu makanya saya sekarang nggak bisa menjawab karena masih terlalu prematur untuk saya jawab dan ini masih belum proses pembuktian gitu loh. Mungkin teman-teman nanti bisa juga menunggu di sana nanti karena terbuka kan, untuk umum kan itu sifatnya kan pengadilan itu kan pemeriksaannya kan gitu loh. Ya sekarang kalau kita ngomong konsep itikat baik ya, itikat baik untuk apa sekarang? Kalau untuk persidangan kan saya bilang, persidangan ini masih dalam proses mediasi. Tanggal 15 besok ini kan mediasi yang kedua, karena kemarin dia kan nggak datang hanya diwakili kuasanya. Harapannya pengadilan, tergugat itu kan harus hadir. Hadirnya para pihak prinsipal dalam mediasi itu untuk menunjukkan ada atau tidaknya itikat baik para pihak. Begitu saja nanti kita lihat dia hadir apa tidak. Untuk menjawab dia ada itikat baik apa tidak gitu loh. Kalau untuk itikat baik terkait dengan pertanggungjawabannya dia, durasi waktu selama 24 tahun ini saya pikir ya cukup untuk membuktikan lah. Nggak usah kita berasumsi lah, itulah. Itu saya pikir publik bisa menilai kalau soal itulah. Jadi kalau ngomong ketemu saja, ketemu muka aja ya. Tapi kalau teman-teman pers ini mau tanya apakah pernah duduk ya, satu meja selama lebih daripada 3 menit itu nggak pernah. Gitu loh. Itu nggak pernah. Itu pun 20 tahun 20 tahun sekali mungkin itu terjadi peristiwa seperti itu gitu loh. Ya sebetulnya dia kecewa. Jadi kalau kalau kekecewaan itu kan tidak perlu disampaikan by lisan kan itu dari kebetulan Reza ini kan dekat sekali dengan saya karena memang
beberapa tahun juga pernah tinggal dengan saya. Jadi yang dia sampaikan itu ya pasca terakhir-terakhir ini ya saya lihat orangnya kan agak-agak sedikit tertutup kan. Itu makanya ya saya bilang kenapa Leng gitu kan ya apa mau ya apa ada yang mau ditanyakan apa ada yang harus dijawab itu dia nggak ada kalau soal itu makanya dia mau sebetulnya dia nggak mau sebetulnya kemarin itu kecewanya kan begini yang namanya anak ya tidak ada satupun orang anak itu yang tidak mau dia tidak diakui sama ibunya itu tidak ada kan begitu kan. Cuma karena pemberitaan kemarin itu terkait dengan perjuangan Denada sebagai seorang ibu yang memperjuangkan apa sakit anaknya ya yang inkasu itu adalah adiknya. Ya sekarang saya pikir ya saya kembalikan kepada teman-teman pers lah. Kalau secara psikologis itu gimana lah rasanya lah itulah. Kan begitu kan. Sebentar. Dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman pers tadi itu kalau soal komunikasi itu ya saya pikir kalau komunikasi 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 apa ya hanya tanya kabarnya gimana itu mungkin iya. Baik itu aja sudah nggak ada lagi omongan-omongan yang lain karena memang jaga jarak. Bang, kok Paling tapi kalau lihat kalau di kejauhan kemudian senyum mungkin ya gitu loh. Karena dianggap dulunya itu ya kebetulan karena memang dia sendiri baru tahu kalau dia itu bukan ibunya, mungkin ya dianggap mbak sepupunya, mungkin iya senyum aja gitu ya gitu loh. Tapi kalau ngobrol itu makanya kalau ngobrol lebih daripada 3 menit aja duduk satu meja itu sudah enggak pernah. Saya kan bilang bahwa orientasi saya yang pertama itu ya sebetulnya itu agendanya itu bukan untuk memperjuangkan hak Reza sebagai anak dari Denada tidak. Tetapi ingin meminta pertanggungjawaban adanya pelanggaran hukum ya saya kan bilang konsep awal yang saya baca itu peristiwa hukumnya itu adalah penitipan anak jadi kalau penitipan anak itu kalau dari koridor hukum hukum perdata itu kan sebetulnya kan perikatan ya kan perikatan tidak tertulis dan kalau kita ngomong konsep perikatan ada dalil namanya exceptio non adiplanti contractus exceptio non adiplanti contractus itu ketika ada perbuatan hukum perikatan atau perjanjian di antara dua pihak yang sifatnya obligator, itu para pihak itu harus saling memenuhi antara kewajiban dan haknya, gitu loh. Nah, ketika si pengasuh ini sudah memenuhi kewajibannya, ya toh, maka seharusnya kan juga Denadadi kan juga memenuhi kewajibannya. Itu makanya yang sampai saat ini saya lihat ucapan terima kasih saja sekali sampai 24 tahun tidak pernah terjadi itu. Bahkan tanya kepada si pengasuhnya gimana tante kabarnya sehat apa tidak pernah terjadi itu. Gitu loh. Jadi kalau bahasa agak sedikit ekstrim yang perlu teman-teman pers garis bawah ini ya, untuk membelikan pempes satu helai aja tidak pernah, gitu loh. Untuk membelikan ballpoint saja untuk nulis saja tidak pernah, gitu loh. Untuk tanya apakah si anaknya sehat apa enggak itu tidak pernah. Apalagi itu gitu loh. Mungkin itu gambaran sudah secara lugas saya berikan kepada teman-teman pers. Makanya nanti kalau semuanya ada kepingin gambaran nanti yang agak sedikit komprehensif, saya bilang kita akan mengikuti fase pemeriksaan persidangan, di mana sekarang masih belum fase pembuktian. Nah, karena persidangan itu sifatnya terbuka untuk umum, ya, maka nanti ketika sudah ada proses pembuktian, saya ya pasti akan diberikan akses yang seluas-luasnya oleh pengadilan untuk sampai menyikap kebenaran secara material sesungguhnya. Meskipun perdata itu tujuannya untuk membedah kebenaran formil, gitu loh. Dia agak sedikit shock makanya kan saya bilang kan anaknya ini anaknya pemalu, penakut, kemarin itu kena serangan secara apa ya? Kemarin kan sebetulnya kan tidak ada agenda kan sampai dia diwawancarai di Banyuwangi itu kan sebetulnya. Tidak ada karena memang ada pendaftaran gugatan PMA atas nama Denada dan kemudian memang nomor perkara sekian karena sudah sidang pertama ya. Teman-teman pers itu mencium. Akhirnya ketariklah si Reza ini. Ketika ketarik anaknya langsung shock gitu loh. Mungkin kalau ketemu di persidangan anaknya nggak akan shock, tapi kalau kalau kemarin anaknya langsung shock gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.